Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. I'm your host Popo Kusen, dan ini adalah episode Popo on the Radio ke-1976. Seperti biasa selama 1 jam, kalau kamu denger di radio, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Kalau kamu nonton di YouTube, nggak nyampe 1 jam, dan lagu-lagunya gue tulis di description ya. Jadi silahkan pilih mau yang mana. So kita mulai dulu. It's a great day today. Akhirnya Piala Dunia Qatar 2022 dimulai semalam dengan pembukaan yang menurut gue cukup oke sih, keren. Walaupun rada random ya, ada Morgan Freeman di situ, tapi menurut gue keren. Lagunya si Jungkook itu juga oke, catchy gitu, mudah diingat. We are dreamers gitu kan. And apalagi ya, udah sih, Qatar kalah, menjadi tuan rumah pertama yang kalah di pembukaan Piala Dunia sepanjang sejarah ya. Mereka kalah sama Ekuador 2-0, and setelah ada rumor yang bilang padahal katanya Ekuadornya udah disogok sama Qatar buat bikin Qatar menang, tapi ternyata tidak benar ya, atau mungkin salah nyogok orang, tapi menurut gua nggak benar sih. Tapi yaudah, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya ya, dengan lagu pertama dari Cheat Codes and Russell Dickerson with I Remember. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sering kali kita dengar ya, ada istilah yang dipakai, itu tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai, nggak peduli umur berapa. Dan nggak pernah ada kata terlambat untuk cita-cita atau mimpi kita itu tercapai. Nah, itu yang terjadi di Grammy Award kemarin. Grammy Award yang Latin sih, Latin Grammy Award, karena si Angela Alvarez itu mendapatkan Grammy di kategori Best New Artist, padahal dia umurnya itu udah 95 tahun. Gila, 95 tahun, men. Ini udah nenek buyut nggak sih? Dan dia berhasil ini sekaligus mencetak rekor sebagai pemenang Grammy tertua di Latin Grammy Award. Nah, dia sebenarnya sejak dulu si Angela Alvarez ini tuh sudah mulai menulis lagu, tapi dia menulis lagunya itu dia cuman perform ini cuman buat teman-temannya dia dan cuman untuk family-nya dia. Nah, baru di usia 90 tahun dia mengadakan konser pertamanya dia di Avalon. Avalon itu sebuah klub di Hollywood yang cukup bersejarah. Nah, akhirnya si cucunya dia itu merecord albumnya dia ini, merecord lagu-lagunya dia, dan disubmitlah ke Grammy Award ini. Dan ternyata dia menang nominasi sekaligus menang Best Newcomer gini. Gila ya. Dan dia bilang kalau ya makanya nggak pernah ada kata terlambat, lu nggak pernah terlalu tua untuk memulai sesuatu, I guess, kecuali kalau mau jadi atlet kali ya. Tapi ya, congrats lah buat Angela Alvarez ini. And now kita balik ke lagu. Ada komedi tragis dari Virsa Besari. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And Kim Jong-un itu kemarin waktu menginspeksi latihan bersenjata di Korea Utara, menginspeksi rudelnya mereka, dan melihat lagi testing penembakan misil yang katanya misil yang ini tuh bisa sampai ke Amerika Serikat dari Korea Utara. Nah, itu dia membawa seseorang yang baru pertama kali muncul di publik, yaitu anak perempuannya dia, yang kayaknya namanya kalau nggak salah, kalau diduga adalah Kim Chu-ae, yang usianya dia itu di sekitar 12 sampai 13 tahun. Nah, ini tentu aja membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, karena Kim Jong-un ini kan umurnya masih 38 tahun, tapi kenapa dia udah membawa serta anak perempuannya untuk latihan perang, latihan bersenjata gini? Apakah emang benar rumor yang bilang kalau kesehatannya dia itu nggak bagus, makanya dia udah mempersiapkan putrinya ini untuk siap-siap menggantikan dia? Atau ya dia lagi pengen aja bawa perempuannya? Karena kemungkinan besar memang penerusnya Kim Jong-un kan antara dari 3 anaknya ini kan, katanya anaknya ada 3, yang 2 perempuan dan yang 1 laki-laki. Tapi ya nanti kita lihat aja lebih lanjut gimana ya. Yang pasti kalau gue lihat anaknya ya memang ada mirip-miripnya sih. Kamu bisa lihat di Google sih, fotonya udah banyak beredar. But now we have Anti-Hero dari Taylor Swift di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, sejak beberapa tahun belakangan ini
gue udah mengganti gula gue itu dengan gula tes atau gula 0 kalori yang nggak menyebabkan diabetes. Soalnya gue tuh seneng minum manis, tapi gue tuh ada turunan gula. Nah, jadi supaya gue nggak kena diabetes, ya udahlah gue cobalah ini ganti pakai gula tes. Dan ternyata bener men, gue setiap kali cek darah tuh selalu gulanya di bawah 100. Maka itu kan bagus ya buat nggak kena diabetes. Jadi kalau kamu pengen minum manis tanpa takut diabetes juga, ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. And now, kita balik ke lagu. Ada Nmes, Andaikan Kau Datang. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, Madeline Spire and Chris Hemsworth, si pemeran Thor, itu mengumumkan kalau dia akan mengambil acting break. Dia akan berhenti atau istirahat sebentar dari dunia acting setelah dia menemukan bahwa dia ini itu punya strong genetic predisposition untuk terkena penyakit Alzheimer pada waktu dia udah tua. Jadi Alzheimer ini penyakit pikun ya basically, dan dua orang tuanya dia itu memang punya genetik yang meningkatkan risiko terkena Alzheimer. Nah, si Chris ini setelah mengetahui kalau dia ada ini, maka dia langsung kepikiran, aduh, kalau memang benar resikonya gue Alzheimer itu cukup tinggi, nah gue pengen memprioritaskan family gue lah saat ini untuk lebih sama keluarga dulu, lebih sama istri, sama anak-anak. Jadi dia akan, istilahnya dia break dari acting itu, dia akan ini sih, kan ada beberapa film yang dia udah oke setuju untuk syuting. Nah, abis yang udah disetujuin ini, nah dia nggak akan mengambil job baru dulu. Nah, itu artinya yang Thor ini kemungkinan besar masih lama baru dia balik lagi. Kalaupun dia bilang balik lagi untuk main film Thor kelima pun, dia ngerasa dia pengen itu jadi film Thor terakhirnya dia gitu. Jadi semacam farewell film Thor kalau memang dia mau balik lagi gitu sih. So, ya menurut gue sih dia udah cukup lama ya ada di MCU, mungkin perlu buat penyegaran juga, dan gue setuju sih kalau dia emang pengen memprioritaskan ke keluarganya dulu, sama keluarganya dulu sih. So ya, semoga nantinya nggak kena Alzheimer, semoga semuanya baik-baik aja lah. Now, kita balik ke lagu, ada Louis Capaldi with Forget Me. Enjoy. Followers, sekarang ini penyakit diabetes itu sudah mulai menyerang anak muda juga ya. Bahkan ada beberapa teman gue yang seumuran sama gue lah, kurang lebih, itu juga udah kena diabetes. Nah, makanya kita harus mulai mencegah itu. Soalnya kalau sampai kena diabetes, repot banget men, hidup lo nggak bisa sembuhkan. Sampai seumur hidup lo mesti ngerawat itu. Nah, jadi cara yang paling gampang adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, ini bisa dipakai buat minuman, bisa juga buat makanan. Kan ada tuh resep masakan yang butuh gula kan. Nah, ini 1 tetes tuh 1 sendok teh. Jadi lu ganti ini juga bisa. Nggak cuman buat minum manis aja. Anyway, langsung aja beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Oke? And now, ada You Were Loved dari Griffin and One Republic. Enjoy. Akhirnya apa yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh banyak pihak itu terjadi, yaitu setelah kemarin si Elon Musk ini mengeluarkan polling di Twitter, apakah Donald Trump boleh main Twitter lagi. Nah, menurut hasil pollingnya itu 52% bilang boleh atau yes, dan yang 48% bilang tidak boleh, jangan. Dan akhirnya karena yang menang adalah yang vote yes, maka si Elon pun nge-tweet bahwa orang-orang udah berbicara dan Trump akan diaktifkan kembali akunnya. Dan sekarang akunnya Donald Trump ini udah diaktifin lagi. Tapi Donald Trump katanya walaupun diaktifin lagi udah bilang kalau gue gak mau nge-tweet lagi di sana. Jadi nanti kita tunggu aja ya, apakah si Donald Trump ini akan kuat bertahan dengan keinginannya dia untuk gak nge-tweet. Dia tetap pakai sosial medianya dia, yang apa sih, social truth atau apa, truth social, gue lupa antara dua itu namanya. Kita lihat si Elon sih terus menggoda ya, kayak dia kemarin dia hari ini juga ngeluarin tweet yang ada meme-nya gitu, meme-nya si Donald Trump. Intinya dia menggoda Donald Trump untuk ayolah nge-tweet lah, intinya gitu sih. Ya kita lihat aja siapa yang menang, Elon Musk atau Donald Trump. But now ada tampar dari Juicy Lucy, check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio. Dan gue sempat bilang kan kalau di bulan terakhir kemarin itu gue gak berasa hype Piala Dunia sama sekali. Tapi habis semalam gue nonton
opening ceremony-nya, terus gue nonton pertandingan pertamanya Qatar lawan Ekuador, itu kok gue tetap ini ya, jadi hype ya. Kayaknya memang kalau udah suka sama bola, mau nggak mau kalau ada Piala Dunia atau ada turnamen gitu tetap hype nggak sih? Walaupun semalam pertandingannya ya lumayan boring sih. Qatar ternyata sejelek itu ya. Gue baru ngeh, dia juga mencetak rekor kan, tuan rumah pertama yang kalah di pertandingan pembukaan Piala Dunia. Sebelumnya nggak pernah ada yang kalah, and dia juga bahkan nggak ada shot on goal sama sekali. Jadi kasihan sih. Apalagi abis ini lawan Senegal sama Belanda, wah kayaknya Qatar ini fix bakal 0 poin di peringkat paling bawah. But ya kita lihat aja ya. Tapi gue sih excited for the Piala Dunia buat World Cup kali ini. Nanti jam 8 ada England lawan Iran. Kayaknya gue bakal siap patah hati lagi sama England sih. Tapi ya gimana, namanya juga udah ngefans ya. Tapi seandainya England gak juara, gue sih pengen Argentina juara sih, karena pengen aja lihat Messi dapat gelar gitu. Tapi yaudah, welcome buat Piala Dunia Qatar. Ada 18 hari beruntun ada sepak bola nih ya, waktu fase grup. Jadi ya dipuas-puasin aja, mumpung jadwalnya juga belum sampai yang dini hari terus kan. Nanti kalau udah lewat fase grup kayaknya jadwalnya dini hari semua deh. Jadi ya sekarang dipuas-puasin dulu. Oke? And now kita dengerin dari Joss Stone, ada Breaking Each Other's Hearts. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa subscribe di YouTube Popo on the Radio biar bikin kita tersupport, dan gue juga jadi lebih semangat juga, dan share juga sama teman-teman. Ingat di situ ada podcast gue juga, ada Tiang Jauh dan ada Off the Record. Yang jauh ngomongin bola, and Off the Record ngomongin hal-hal di luar bola. Oke? Dan ya udah, jaga kesehatan ya, karena COVID-nya mulai naik lagi kan kayaknya. Jadi jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar, jaga jarak, and ya hand sanitizer segala macam itulah. Oke? Lagu terakhir ada Kaigo Dancing Fit. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening, and I'll see you when I see ya.